warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nuruldian Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sidomulyo, Kabupaten Lampung Barat. Nah, saya di sini akan melakukan percakapan pra-observasi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya yaitu Ibu Yunidar. Beliau ini adalah guru kelas 2 dari SD Sidomulyo. Assalamualaikum Bu Yun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu. Baik Bu, hari ini kita akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Bu. Ya. Nah, sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan Ya. di dalam kelas, saya juga nanti akan melakukan supervisi ya Bu ya. Adapun tujuan dari supervisi ini untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas. Nah, kenapa kita hari ini melakukan percakapan pra-observasi? Nah, ini adalah sebagai persiapan awal sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, supaya Ibu lebih siap, lebih percaya diri, dan nantinya Ibu bisa memberikan yang terbaik untuk siswa ya Bu ya. Nah, sebelum kita memulai observasi nih Bu, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh. Baik, pertanyaan yang pertama Bu, tentang tujuan nih Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai? Tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, satu, peserta didik mampu menyebutkan contoh kegiatan bersama melalui gambar. Dua, peserta didik mampu mengidentifikasi tugas dan kegiatan bersama melalui video pembelajaran dan teks bacaan. Ketiga, peserta didik mampu membedakan peran dan tugas melalui games yang telah disiapkan. Oke, pembelajarannya jadi tentang apa ini Bu? Materi pembelajarannya simbol negaraku. Oh, simbol negaraku. Pancasila adalah simbol negaraku. Oke, jadi nanti tujuan pembelajarannya siswa ini dengan mengamati gambar, Ya. video atau teks bacaan akan memahami tentang simbol-simbol dari negara, terutama negara kita ya Bu ya. Ya, tentang nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya, nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, di sini udah kelihatan ada pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya. Ya. Nah, yang kedua Bu, apa saja area pengembangan yang hendak Ibu capai? Area pengembangan yang hendak dicapai aspek kognitif atau pengetahuan anak, terus aspek psikomotorik atau keterampilan anak, aspek afektif atau sikap anak saat kegiatan pembelajaran. Oke Bu, jadi area pengembangannya nanti di pengetahuan anak, di kognitifnya, dan keterampilannya, dan sikap anak saat kegiatan pembelajaran ya. berlangsung ya. Ya. Baik Bu. Lalu Bu, strategi apa yang ingin Ibu gunakan dalam pembelajaran nantinya? Biasanya itu dalam pembelajaran kan Ibu menggunakan strategi, menggunakan model, menggunakan juga metode dan media. Yang seperti apa yang Ibu ingin gunakan? Strategi yang ingin dipersiapkan atau digunakan adalah strategi PBL atau ya problem based learning. Pembelajaran berbasis masalah yang mendorong siswa untuk mengenal cara belajar dan bekerja sama dalam kelompok untuk pemecahan masalah. Dua, model pembelajaran cooperative learning. Metode pembelajarannya pengamatan, bercerita, tanya jawab, diskusi, dan games. Media pembelajarannya proyektor, speaker, laptop, video, terus video pembelajaran, LKPD, dan buku teks bacaan.
Baik Bu, jadi Ibu sudah mempersiapkan strategi PBL ya, Iya. problem based learning, yang dimana nanti ini berkaitan dengan pemecahan masalah. Cooperative learning modelnya yaitu anak-anak diminta untuk bekerja sama dalam kegiatan pembelajaran ya Bu. Iya. Dengan metode tadi ada Diskusi, tanya jawab, bercerita, dan bercerita. main games. Ya seru ya Bu ya, Iya. ada main gamesnya. Ada main gamenya. Oke, tadi kalau nggak salah medianya Ibu mau menggunakan proyektor, Ya. laptop, dan sarana pendukung lainnya ya Bu ya, untuk kegiatan pembelajaran supaya lebih menarik lagi. Ya. Baik Bu, kira-kira nih Bu, kapan Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran itu? Hari apa, kelas berapa, dan jam keberapa Bu? Hari Kamis depan, minggu depan ya, Ya, kelas 2, jam pelajaran pertama. jam pelajaran pertama. Baik Bu, jadi nanti hari Kamis minggu depan ya, Iya. saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan mensupervisi kelas ya Bu. Iya. Saya akan melihat kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan, dan Ya. saya nanti akan mengamati dan Ya. melihat, mencatat hal-hal yang ada dalam kegiatan pembelajaran tersebut ya Bu. Iya. Nah, baik Bu, setelah ini kita akan mengadakan observasi di kelas ya, supervisi kelas. Dan setelah itu kita juga nanti akan bertemu kembali untuk melakukan percakapan pasca observasi, di mana nanti saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu dengan datang juga untuk menemani kita, yaitu pengajar praktik ya Bu ya, agar kita nanti mendapat umpan balik dari kegiatan yang kita lakukan. Ya. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan kita di pra observasi ini, apa sih yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Saya lebih mempersiapkan diri agar lebih matang dalam persiapan kegiatan pembelajaran yang akan saya lakukan. Saya akan mempersiapkan RPP, media pembelajaran, metode yang dipakai agar kegiatan pembelajaran yang saya lakukan berjalan lancar dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oke, baik Bu. Jadi Ibu akan lebih mempersiapkan diri Persiapkan. lagi ya. Ya. Seperti Ibu juga akan supaya lebih matang dalam mempersiapkan RPP, media, metode, dan pembelajaran yang Ibu lakukan nanti bisa lebih baik dan menarik. Menarik. Baik Bu, terima kasih ya Bu atas waktunya. Sampai bertemu di hari Kamis minggu depan di kelas Ibu. Terima kasih Bu. Selamat siang. Siap. Apa kabar anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Luar biasa. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa memohon pada Tuhan Yang Maha Esa supaya kita bisa mengikuti pelajaran hari ini dan bisa menangkap ilmu dengan baik ya. Ilmu yang diberikan, oke? Sekarang kita berdoa ya. Tangan ke atas, mencapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan
daging. Azrin. Daging ayam sama bakwan. Oh, sama bakwan. Banyak ya sayurnya. Terus Paris Noval. Sayur. Hanifa Nasinanya sakit ya. Haikal Lukman izin. Izin. Isnaini Mutiara. Daging ayam. Kinara. Telur. Muhammad Al-Wati. Sayur. Natanya. Daging kambing. Raisa. Daging. Sabila Zamzamun. Telur. Salsabila. Daging ayam. Siti Nuraimah. Daging ayam. Selendra. Sayur. Sofian Yahya. Izin ya, Sofian Yahya izin ya. Umar. Halo, Suci Aisyah. Apa nak Suci Aisyah apa nak? Kangkung. Istiasela. Bakso. Zalfa. Sayur. Citra Nur Aziza. Halo sama daging. Terima kasih. Sudah sarapan semua berarti ya? Ya. Sarapan. Berarti setiap pagi harus sarapan dulu ya kalau mau pergi sekolah. Biar sehat. Biar semangat. Sebelum belajar, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya agar mengukur rasa nasionalisme kita kepada bangsa dan negara Indonesia. Oke? Bangun dulu, bangun, berdiri. Ibu minta berdiri. Mari, apa? Mari siap. Sudah habis, berdiri yuk. Mulai yuk. 1, 2, 3. Indonesia itu tanahku pada
Siswa kita belajar apa tadi profil Pancasila nak? Isi ininya. Profil Pancasila.
ya. Oke. Sudah bacanya Sabila? Sudah bacanya? Sudah? Ada kegiatan apa di dalam bacaan? Kegiatan apa di dalam bacaan? Ya? Membuang sampah, menyelesaikan makanan, terus? Terus? Ngepel, terus? Uji. Apa isi dalam bacaan? Membuang sampah. Oke, terima kasih, berarti kalian menyimak pelajaran dengan baik. Terima kasih. Sekarang lihat bahan pelajaran kita hari ini. Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kita belajar hari materi kita hari ini Pancasila. Aku dan negara Pancasila tuh ya. Terus belajarnya nilai Pancasila, materinya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yuk, tepuk semangat. Tetap masih semangat? Kok lemah suaranya? Masih semangat? Nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu lambang apa ya? Pancasila, lambang negara kita. Apa itu Pancasila? Apa itu Pancasila? Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi panduan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila terdiri dari 5 sila atau prinsip. Pancasila terdiri dari 5 sila. Yang mengandung nilai-nilai luhur yang harus dijadikan pedoman oleh seluruh masyarakat Indonesia. Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan merupakan hasil pemikiran para pendiri bangsa sebagai dasar negara yang mencerminkan jati diri dan karakter bangsa Indonesia. Sekarang sila pertamanya apa? Apa sila pertamanya? Bintang. Bintang bunyinya apa, Nak? Ketuhanan. Sila pertama bunyinya apa? Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengandung nilai bahwa
perbedaan. Mau dia kaya, mau dia miskin, kalau di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kita sama. Sekarang sila yang kedua. Bunyinya apa sila kedua? Kedua. Kok ketuhanan? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai bunyinya ya, mewajibkan setiap orang untuk saling menghargai, memperlakukan sesama manusia dengan adil dan bermartabat, dan tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, atau golongan. Jadi tidak boleh membeda-bedakan. Mau dia orang Jawa, mau dia, karena Indonesia terdiri dari beragam suku bangsa. Ada berapa agama di Indonesia, nak? Ada berapa? 5 apa 6? 5 apa 6? 6. Jadi kita tidak boleh saling membedakan ya, Nak ya. Yang ketiga bunyinya apa? Sila ketiga bunyinya apa? Bahasa Indonesia. Mewakili semangat cinta tanah air, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi atau kelompok. Jadi kepentingan bersama. Seperti tadi ya, contohnya kalau gotong royong harus kerjasama. Gotong royong kerjasama kan? Gotong royong itu kepentingan bersama. Jadi kalau ada kepentingan pribadi ditinggalkan dulu ya. Nanti harus gotong royong dulu, nanti kepentingan pribadinya ditinggalkan. Bisa anak-anak mengikuti sikap seperti itu? Bisa ya? Bisa ya? Kita mengamalkan Pancasila sila ketiga. Sila ketiga jadi bekerja sama, gotong royong dan lain-lain ya. Sekarang sila keempat. Bunyinya apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Menekankan pentingnya musyawarah untuk mencapai mufakat dan dalam mengambil keputusan dengan menghormati kebijaksanaan dan perwakilan rakyat. Sila keempat itu, nak, kalau kita musyawarah harus mencapai mufakat. Misal dia perbedaannya, pendapatnya Asalina sama Christian, beda ya pendapatnya, kita sambil rembukan, sambil musyawarah harus mufakat. Jadi tidak ada saling gitu ya, sambil saling kok ibu itu kok enggak diikutin pendapat saya kok itu ya. Berarti kalau kita udah musyawarah kita harus mencapai mufakat. Contohnya kalau kita memilih ketua kelas dengan musyawarah tidak? Iya, dipilih dengan musyawarah. Terus kalau dengan apa nak? Jadi misalnya Asalina, Umar, Lendra jadi wakil ketua, jadi calonnya. Nanti kawan-kawannya memilih dengan suara terbanyak. Itu yang jadi ketua kelas. Berarti yang lain harus mengikuti walaupun tidak sesuai dengan pilihannya ya. Oke, terima kasih. Mbak, sudah mengerti nak? Ya, sekarang sila bunyinya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
ekonomi, sosial, dan maupun budaya. Berarti seluruh rakyat Indonesia, seluruh warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama. Ada yang mau bertanya? Ya, Akila. Bu, apa saja contoh kegiatan bersama di sekolah? Contoh kegiatan bersama di sekolah. Contoh kegiatan bersama upacara bendera bersama, ya. Terus tiket kelas, rapat wali murid. Terus apa lagi? Gotong royong. Ya. Oke, terima kasih Akila. Sudah jelas Akila ya? Contoh kerjasama di sekolah. Sekarang anak-anak perhatikan video ibu yang ibu tayangkan ya. Materi kita hari ini nilai-nilai Pancasila dan kehidupan sehari-hari. Ini kita materinya gotong royong, berarti bekerja sama. Sekarang simak ininya. Halo ayo, siapa yang pernah ikut kerja bakti di sekolah atau lingkungan? Kalau kamu pernah, pasti tahu ya apa yang namanya gotong royong. Gotong artinya bekerja dan royong artinya bersama-sama. Iya betul, gotong royong adalah berkegiatan bersama dengan sukarela supaya bisa lebih lancar, mudah, dan ringan. Gotong royong ini sikap yang penting untuk dukungan kita semua sebagai bangsa Indonesia. Saking pentingnya, gotong royong sudah tertuang dalam Pancasila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Tidak heran karena gotong royong adalah warisan kepribadian bangsa yang sudah dapat kuat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Dan khusus untuk para pelajar, gotong royong termasuk dalam salah satu kelompok belajar Pancasila nih. Lalu apa ya manfaat melakukan gotong royong? Ada 3 kecakapan yang bisa kami kembangkan dengan sikap gotong royong. Pertama, kolaborasi. Kamu jadi terbiasa kolaborasi atau bekerja sama dengan orang lain untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Ketika kolaborasi dengan orang lain, kamu jadi mengasah kemampuan komunikasi dan berorganisasi. Artinya, kamu jadi terbiasa mengambil peran dalam kelompok dan bertanggung jawab untuk menjalankan peran itu dengan baik. Ini tentunya kemampuan yang berguna ketika kamu dewasa nanti di kehidupan maupun di dunia kerja. Kedua, kepedulian. Karena melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling tolong-menolong, kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain. Lama-kelamaan, menjaga kebersamaan, saling menghargai dan rasa persatuan dalam kelompok gotong royong. Ini artinya kami memupuk kepedulian terhadap orang lain. Dengan kepedulian pada sesama, lingkungan kita pun jadi damai dan aman. Terakhir, berbagi. Ketika gotong royong, pastinya kamu berbagi waktu dan tenagamu dalam menyelesaikan pekerjaan. Tidak hanya itu, kamu mungkin juga berbagi informasi dan ilmu yang kamu punyai dari tujuan bersama. Nah, tentunya informasi dan ilmu tidak berkurang ya kalau berbagi. Karena dengan saling berbagi, makin banyak informasi dan ilmu yang kita punyai. Wah, banyak ya manfaat gotong royong. Lalu, gimana dong biar kita bisa memiliki sikap gotong royong? Ada beberapa cara nih. Kalau di lingkungan keluarga, bisa kamu biasakan membantu ibu di rumah. Misalnya, bantu memasak, mengepel, mencuci piring. Pekerjaan jadi cepat selesai dan kamu jadi lebih disayangi ibu. Kalau di lingkungan sekolah, ada banyak kesempatan untuk gotong royong. Misalnya, kegiatan membersihkan sekolah atau tugas kelompok. Nah, kalau ada kesempatan ini, kamu kerjakan dengan sungguh-sungguh ya. Berusahalah untuk menjalankan peran dengan baik dan memberi lebih pada kelompokmu. Terakhir, di lingkungan masyarakat, kamu mungkin belum bisa ikut kerja bakti yang butuh tenaga besar, tapi tetap bisa bantu-bantu pekerjaan yang lebih
Nah, itu dia sisa gotong royong dan apa saja yang bisa kamu lakukan untuk memupuk sisa bagi. Sekarang aku mau tanya nih, pas kamu terakhir gotong royong dan di mana? Jawab ya di kolom komentar supaya teman-temanmu juga terinspirasi. Sampai jumpa di video selanjutnya ya teman kece. Tujuan kita, kerja ilmu, rank kita. Sudah disimak tayangan di video. Sekarang apa yang kalian simak dari video itu? Apa yang kalian simak? Isinya tadi gotong royong. Ada berapa? Ada berapa? 3 apa tadi? 3 atau 4? 3 atau 4? 4 atau 3? 3. Yang satu tadi apa satu? Satu apa tadi? Kolaborasi. Bisa diulang lagi mau? Oke. Tadi nggak ingat ya? Yang pertama kolaborasi. Sekarang simak ya. Aku nanti kasih pertanyaan. Mudah dan mudah. Gotong royong ini berapa penting untuk bukunya kita lakukan sehari-hari masyarakat Indonesia sama kolaborasi. Pertama kolaborasi. Kolaborasi itu berarti bekerja sama untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Berarti kita bersama-sama. Kolaborasi itu ya nak. Kedua tadi apa kedua? Kedua tadi apa? Lupa ya. Kedua tadi apa? Kepedulian. Berarti peduli melakukan pekerjaan bersama-sama dan saling menolong. Kamu jadi menjalin hubungan yang baik dengan orang lain karena kita peduli sama pekerjaan ya kan, seperti gotong royong tadi. Kalau gotong tadi apa ya? Gotong tadi apa katanya? Bekerja. Royong? Sama. Jadi gotong royong jadi bekerja sama. Jadi dia harus ada kolaborasi, kepedulian. Terus apa lagi tadi ketiga? Apa ketiga? Berbagi ya. Kalau berbagi seperti apa itu berbagi? Berbagi seperti apa? Tadi sudah disimak belum? Sudah disimak belum? Ya berbagi itu seperti kita sesama yang saling gotong royong. Citra, berbagi apa Citra? Berbagi apa Sasa? Bilang. Tadi sudah menyimak video ada kolaborasi, kepedulian, berbagi. Kalau berbagi seperti apa berbagi? Berbagi itu berbagi pekerjaan seperti membagi pekerjaan dengan nanti selesainya bersama. Oke. Tadi pagi kalau di rumah gotong royongnya seperti kalau di rumah gotong royongnya seperti apa? Membantu ibu, Terus membantu ayah, membantu ibu. Bantu ibunya ngapain nak? Ngapain? Memasak. Terus menyapu cuci piring. Terus kalau yang laki bantu nggak? Kalau yang laki bantu nggak? Kalau di rumah? Berarti kalau yang laki bantu ngapain? Aika apa? Umar?
Mau bertanya? Apa sih mau bertanya? Oh tidak, ya kita teruskan materi kita. Sudah tahu ya? Jadi gotong royong itu bekerja sama supaya pekerjaan menjadi ringan, cepat selesai. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Tadi udah di video. Oke, cepat selesai dan apanya? Kebersamaan tetap terjaga ya. Oke. Sekarang siapa yang mau bertanya? Tidak. Sekarang ibu ada permainan. Sekarang ibu ada permainan. Kita lihat permainan ibu. Nanti ibu ada permainan atau game ya. Yang bisa jawab, ibu minta 1, 2, 3, 4, 5 kelompok. Satu orang mewakili maju ke depan. Satu orang mewakili maju ke depan. Oke. Sekarang kelompok Dita. Siapa yang mau maju? Oke? Siapa? Loh. Ayo, Salsabila aja. Ini merupakan lambang Pancasila sila ke tuh. Bisa belum? Sila ke berapa? Salsabila? Coba. Betul apa salah? Oke. Terima kasih Salsabila. Beri tepuk tangan untuk Salsabila. Sekarang kelompok rantai. Maju ke depan. Nabil, Asalina atau Zarfa? Asalina atau Zarfa? Asalina aja maju. Oke. Ini ada lambang sila ke titik-titik dari Pancasila. Sila ke berapa? Ke 1. Ke 1. Tunjuknya ke 1. Betul apa salah? Sekarang kelompok mana? Pohon? Pohon beringin yuk. Yuk, ini ada lambang untuk sila ke berapa sayang? Tepuk tangan untuk SD. Sekarang kelompok Banten. Ayo maju. Siapa yang mau maju? Suci. Yuk. Suci Aisyah. Lambang ini merupakan salah satu lambang dari Pancasila, yaitu betul apa salah? Betul. Oke. Tepuk tangan untuk Suci. Sekarang kelompok padi dan kapas. Ayo maju. Umar ya yang maju ya, ayo. Apa itu? Pancasila adalah lambang negara atau kesatuan negara atau silsilah negara atau dasar negara. Ayo. Coba kalau lambang negara betul apa salah ya? Kalau lambang negara betul apa salah ya?
Pancasila terdiri dari Oke, betul apa salah? Sekarang siapa yang maju? Azri udah. Akila. Mita rajin beribadah dan menjalankan perintah agamanya. Mita telah mengamalkan Pancasila, yaitu sila ke tidak ada pindah ya betul, sila ke satu. Tepuk tangan untuk Akila. Sekarang Selendra maju. Selendra maju. Selendra maju. Hari Minggu nanti warga akan mengadakan gotong royong. Ini sesuai dengan pengamalan Pancasila. Silakan. Ya. Ketiga, betul apa salah? Betul. Tepuk tangan buat Selendra. Sekarang terakhir. Bilang maju. Ayo. Terakhir, Pak Lurah mengadakan musyawarah untuk mencegah banjir.
di atas sini aja. Apa tadi? Iya, berempat kawan. Nama kelompoknya aja. Kelompoknya apa? Padi dan kapas. Nanti nama-namanya di belakang sini, ya. Padi dan kapas. Ayo, katanya kalau belajar kelompok bekerja sama. Ayo. Ini kan masalah kegiatan. Tugasnya apa tadi? Tugas peserta didik apa tadi? Tugas apa tadi? Ya. Ya, terus. Halo. Yang lain nih, Mak. Oh iya. Terima kasih kelompok Rim. Sekarang yang maju yang kelompok mana ini? Kelompok ini. Ayo, siapa maju? Siapa maju? Yang lain dengarkan. Yang lain dengarkan. Tugasnya. Apa saja tugasnya? Biar orang peserta didik. Terus. Ya, terus. Ya. Ya, terima kasih Zalpa. Kelompok rantai. Ya, kelompok padi dan kapas kalau sudah selesai. Tugasnya apa? Terus? Ya, terus? Ya, terus? Oke, terima kasih kelompok kelompok apa ya nak? Padi dan kapas. Oke, terima kasih. Ya, sini nak. Sini nggak apa-apa, selendra aja yang maju. Selendra aja yang maju. Kalau maju itu berarti apa? Kuat deh. Kuat terima kasih kelompok bintang yang diwakili oleh Selendra. Kelompok kepala banteng mana? Ayo maju. Ayo maju. Sudah aja cukup. Pikir bawa ke depannya sudah. Operasi tutup mulut. Sudah, kelompok banteng ayo maju nak. Yuk, siapa yang mewakili? Uci, ya udah Ci, yuk maju Ci. Uci maju, yuk. Nah, sudah bawa aja. Ya dong, pinter. Anak-anak itu pinter ya. Pinter semua ya. Oke. Ya,
peralatan remedial di lain hari ya. Oke, sekarang kita menyanyikan lagu apa tadi? Apa tadi? Satu, dua, tiga. Pancasila dasar Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang pertama, yuk kita meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya ilmu kita hari ini terserap dengan baik dan kita pulang dengan selamat ya, dengan membawa ilmu. Oke, sekarang kita berdoa yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Dian Astuti, calon guru penggerak angkatan 11 dari SD Negeri Sidomulyo, Kabupaten Lampung Barat. Di sini saya akan membuat percakapan pasca observasi. Di sini saya juga ditemani oleh Bu Yunida selaku guru yang saya supervisi. Dan saya juga ditemani oleh Pak Barno selaku PP yang pengajar praktik CGP Angkatan 11 yang akan memberikan umpan balik dalam kegiatan percakapan pasca observasi. Selamat pagi Bu Yun, selamat pagi Pak Barno. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini Pak Guru? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, di sini akan diadakan percakapan pasca observasi. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan untuk Bu Yunida terkait jalannya observasi kelas yang sudah Ibu lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelasnya setelah observasi ya Bu ya. Baik Bu, pertanyaan pertama. Bagaimana perasaan Ibu terkait dengan berjalannya kegiatan observasi kelas yang sudah berlangsung Bu? Nah, sedikit tegang namun berjalan dengan lancar. Sedikit tegang ya Bu, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Bisa diceritakan kembali Bu, area pengembangan apa yang Ibu lakukan di kelas dan apa langkah-langkah atau tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan dalam kegiatan supervisi observasi. Tahapan-tahapan yang saya lakukan, untuk tahapannya saya membuat perangkat pembelajaran dan mempersiapkan media pembelajaran. Area-area pengembangan yang saya lakukan, satu aspek kognitif, pengetahuan anak
atau peserta didik menanggapi atau memberi jawaban atas pertanyaan yang ada dalam video pembelajaran dan mengerjakan LKPD. 2. Aspek fisikomotorik atau keterampilan anak. Bagaimana cara siswa menyajikan laporan dari hasil diskusi kelompok. Terus aspek ketiga, aspek afektif atau sikap anak terlihat saat pembelajaran berlangsung, terutama saat kegiatan diskusi kelompok. Jadi area pengembangan yang Ibu lakukan di kelas ini mencakup aspek kognitif, pengetahuan anak dengan LKPD tadi ya Bu, dengan tugas-tugas. Ada juga psikomotornya atau keterampilan anak, bagaimana cara menyajikan hasil diskusi dan penilaian ataupun area pengembangan dalam sikap anak yang terlihat saat proses pembelajaran ataupun diskusi ya Bu ya. Menurut Ibu nih, sejauh mana area pengembangan yang sudah Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum Bu? Menurut saya sudah berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan. Masih ada kekurangan, baik. Menurut Ibu, apa sih masalah atau kendala yang menjadi kekurangan yang Ibu hadapi saat aktivitas pembelajaran yang dilakukan? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi mungkin dialami oleh guru-guru lain juga ya. Kekurangannya masih ada beberapa siswa yang pasif atau tidak terlibat aktif dalam diskusi kelompok. Ada yang siswa ya Pak? Iya, masih ada yang kurang. Mengapa Bu hal tersebut bisa terjadi? Anak ini tadi menurut Ibu kan kurang aktif. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Mungkin karena jumlah siswa yang banyak, jadi suasana kelas, suasana kurang kondusif dan anak-anak tersebut kurang tertarik dengan topik pembelajaran yang sedang berlangsung. Baik Bu. Kira-kira nih Bu, apa rencana yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan anak yang kurang aktif itu? Rencana yang akan saya lakukan adalah mengkondisikan kelas sehingga anak-anak merasa nyaman dan menggunakan strategi yang bisa menarik perhatian siswa terkait dengan topik yang sedang dipelajari. Baik Bu, luar biasa. Jadi Ibu akan mengondisikan kelas dengan kondusif sehingga anak merasa nyaman, dan nanti Ibu juga akan menggunakan strategi yang menarik, yang mana nanti anak ini bisa terlibat aktif dan pembelajaran ini bisa menyenangkan ya Bu ya. Kira-kira Ibu akan melaksanakan perubahan dari rencana ini, rencana yang Ibu sampaikan itu kapan Bu? Kira-kira minggu depan saat pembelajaran pendidikan Pancasila di kelas 2, dan sebelum pembelajaran saya akan mempersiapkan perangkat dan media dukung lainnya akhir pekan ini. Oke Bu, bagus sekali ya Bu. Ibu juga akan mempersiapkan perubahan dari perencanaan yang Ibu sampaikan tadi ya Bu ya. Siapa yang bisa membantu Ibu atau yang bisa mendukung Ibu dalam proses pelaksanaan perubahan tersebut? Saya akan berdiskusi dengan rekan guru lain untuk saling berbagi cara mengatasi permasalahan yang mana siswa yang tidak terlibat aktif dalam kegiatan diskusi kelompok. Jadi ada teman guru lain. Jadi kita sharing ya Bu ya, untuk bagaimana caranya mengatasi siswa tidak aktif, karena sebagian guru juga merasakan hal yang sama. Baik Bu, semoga rencana perubahan ini berjalan dengan baik. Terus semangat Bu untuk membuat pembelajaran di kelas yang menarik dan menyenangkan. Tetap semangat dan sukses selalu. Terima kasih Bu. Sama-sama.
Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Barno selaku pengajar praktik untuk memberikan umpan balik atau tanggapan mengenai jalannya percakapan praobservasi saat ini. Silakan, Pak. Ya, baik Bu Nurul dan Bu Yunida, yang pertama yang perlu saya sampaikan terima kasih dari awal observasi kelas Bu Yunida sudah bersedia untuk diobservasi oleh Bu Nurul. Saya sudah melihatnya di melalui video yang sudah disampaikan oleh Bu Nurul dari apa-apa yang sudah dilaksanakan baik di observasinya. Jadi ketika kita memang pada waktu praktek konsep itu kan ada kompetensi yang harus kita dalami di situ. Yaitu pertama kita harus bisa menggali bagaimana menyampaikan pertanyaan yang membuat profil di situ sudah muncul ketika Bu Nurul menyampaikan sebelum observasi dilaksanakan. Jadi observasi itu dilaksanakan, Bu Nurul sudah menanyakan apa tujuan dari pembelajaran yang akan disampaikan pada anak-anak ketika nanti. Terus kemudian kehadiran penuhnya juga mungkin dan Bu Yunida memang sudah ada di situ. Jadi mungkin kalau ada kekurangan dan itu setelah proses pembelajaran yang ditingkatkan. Jadi mungkin pertama kepada Bu Nurul, ketika kita melakukan praktek coaching kepada kawan atau rekan sejawat itu mungkin apa sih yang mau ditanyakan kepada mereka untuk menggali pertanyaan yang disampaikan sehingga pertanyaan itu bisa menggali kan kita yang mau diobservasi itu. Terus yang kedua di observasi kelasnya memang yang tadi disampaikan di situ ada mungkin sebagian siswa yang kurang aktif. masih aktif, kurang aktif, sehingga ya itulah tugas kita untuk gimana ke depannya mereka itu sama-sama aktif. Jadi proses pembelajaran yang langsung itu memang kita disitulah proses belajarnya. Terus yang selanjutnya yaitu di pasca observasinya. Tadi memang digali kembali apa yang sudah dilaksanakan kelas tadi kemarin ketika observasi kelas itu dilaksanakan. Kembalinya di mana? Mungkin Bu Yunida merasa kekurangannya di mana? Ya, kekurangannya di mana? Apa yang perlu ditingkatkan? Disitulah letak dari seorang coach itu menggali sehingga coach itu bisa tahu di mana letak kelemahannya itu sendiri. Itu praktek latihan coaching. Jadi yang jelas setelah saya amati dari maupun observasi kelasnya dan pasca observasinya itu sudah cukup baik, sudah bagus, sehingga adapun kekurangan yang ada di situ ya kita sama-sama belajar yang perlu kita tingkatkan, termasuk di bagaimana kita dalam pembelajaran itu memakai pembelajaran diferensiasi hingga dari konten, proses dan hasilnya itu bisa dilihat dari anak itu sendiri. Dari pembelajaran yang sudah kemarin disampaikan ya mungkin hasilnya itu cuma anak itu disuruh maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi mereka. Terus dari kontennya juga mungkin ya sudah variasi, ada variasinya, ada videonya, ada RKBD-nya dan sebagainya itu. Itu mungkin jadi yang jelas
untuk Bu Yunita, terima kasih sudah membantu Bu Nurul dalam proses pembelajarannya di pembelajaran bergerak ini. Yang jelas apa-apa yang didapat oleh Bu Nurul mungkin nanti bisa berdampak positif untuk sekolah ini. Itu mungkin terima kasih. Terima kasih banyak Pak atas tanggapan ataupun umpan balik yang sudah diberikan terkait kegiatan pasca observasi ini. Baik, akhir rangkaian kegiatan supervisi akademik sudah selesai, dimulai dari percakapan praobservasi, observasi kelas, dan ditutup dengan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Darno dan terima kasih banyak kepada Bu Yunida. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.